Mengapa ya ada orang yang bisa memutuskan dengan lebih cepat, lebih tepat, berkualitas, bisa memberikan respon yang baik ketika ditanyain, bisa berpikir lebih akurat dan memutuskan dengan lebih baik. Kenapa ada orang yang sulit sekali untuk berpikir cepat, diajak ngomong agak lemot, well, kind of like, sedikit lambat dalam beberapa kali memutuskan hal-hal penting. Dan bagaimana caranya kita bisa lebih baik melatih otak kita agar kita juga bisa masuk kategori yang pertama, berpikir lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien. Welcome to my channel, my friend. Hari ini hari Minggu, waktunya kita melatih otak dengan berpikir, ya. Waktunya kita adalah melatih otak dengan berpikir. This is thinking time. Setiap sesi minggu saya akan bicarakan tentang tips dan trik bagaimana berpikir dengan baik. Dan at the end of the session ada beberapa pertanyaan yang akan saya minta Anda jawab untuk kemudian Anda eksekusi. Alright, mari kita mulai. Okidoki ya. Jadi kemarin saya mendengarkan vlog dari IG live ya, Instagram live dari salah satu guru bisnis ya, guru bisnis online yang kebetulan sharing pengalaman di Instagram beliau. Dan salah satu dalam ceritanya beliau adalah mereka si guru ini kemudian sedikit komplain karena dia merasa dia merasa heran, kenapa kok ada muridnya dia yang udah disajikan format bisnis, cara menemukan USP, cara menemukan keunikan, tapi tetap tidak bisa melakukan apa-apa, alias tanya, so gimana sih caranya ya, so what should I do? Ya benar-benar dia blank sekali, dia benar-benar blank dan tidak bisa memutuskan apapun juga. Nah, dari cerita beliau kemudian saya ingat ada sebuah pengalaman artikel dari pengalaman para ahli-ahli otak ya, brain neurologist yang melakukan riset bahwa ternyata ada latihan hal-hal simple thinking yang membuat Anda bisa mempunyai hasil yang cemerlang ya. Jadi hipotesanya adalah ketika otak kita ini mampu berpikir lebih cepat dari rata-rata dari teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, hipotesanya atau filosofinya seperti itu ya. Kita berpikir dengan lebih cepat, hasil akan lebih baik. Dan selain itu ternyata para ahli menemukan bahwa kalau kita berpikir lebih cepat, kita akan lebih percaya diri, kita akan merasa kita merasa lebih nyaman, lebih happy, dan kita bisa memutuskan juga dengan lebih akurat. Nah, tentu ada latihannya, karena kalau Anda berpikir secara cepat saja tapi tidak dibarengi dengan akurasi, dengan ketepatan, tentu akan menjadi malapetaka ya. Jadi kalau Anda berpikir cepat tapi ngawur, ya akan menjadi malapetaka. So, mari kita mulai. Jadi ada latihannya ternyata guys. Latihannya yang saya sebut sebagai simple thinking ya. Ada simple thinking, ada 4D. Ada 4D ya, D, ada 4D. Ini simple thinking banget, simple banget ya. Tapi latihan ini jika Anda lakukan dengan konsisten, maka otak kita akan menjadi lebih baik dan lebih memutuskan dengan baik dan cepat dan akurat. Yang pertama, Anda mungkin mengatakan ini konyol, tapi ini sungguh benar ya, saya lakukan sendiri ya. Anda perlu belajar yang namanya decide. D pertama, decide faster. Nah, ketika Anda mencoba untuk memutuskan sesuatu ya, cobalah Anda latihan memutuskan sesuatu dari hal-hal kecil yang tidak berisiko ketika salah. Ya ingat ya, kita kan latihan dulu. Latihan ini kita mesti hal yang simple dulu dong. Decide faster. Contoh apa? Ketika pagi kita ke tempat kantor misalkan, nanti setelah kembali normal kondisinya, maka Anda putuskan pakai baju apa. Kasih waktu cuma setengah menit, maksimum setengah menit. Pakai baju merah, baju putih, baju ungu, baju biru, baju hitam. Oke, mau pakai celana apa? Mau pakai jeans, mau pakai pantofel, mau pakai apa? Ya, sepatu pilih yang mana? Kasih waktu setengah menit maksimum untuk memutuskan. Tap. Kenapa sih? Kalau salah pun juga nggak fatal kan? Oke. Ketika makan siang, maka Anda memutuskan makan apa? Kasih waktu setengah menit, maksimum setengah menit. Make it less than 20 seconds ya. Jadi ternyata para ahli mengatakan jika hal keputusan sederhana bisa dilakukan lebih kurang dari 20 detik, maka otak Anda dilatih untuk memutuskan dengan cepat. Ya, dan ingat ya, jangan melakukan ini untuk hal-hal sifatnya yang sangat kompleks seperti merger dan akuisisi. Ya, nggak bisa dong ya. Anda mesti berpikir dengan thorough atau berpikir dengan
kompleks ya, berpikir dengan menyeluruh. Tapi hal-hal seperti ini akan membuat Anda melatih otak lebih cepat. Nah, setelah Anda terbiasa melakukan hal yang kecil yang less atau no risk at all, Anda mulai naik ke level yang lebih tinggi, yaitu Anda misalkan memutuskan untuk hal-hal yang meeting sederhana. Keputusannya meeting sederhana, gitu ya, 1 shift apa 2 shift misalkan. Itu kalau menurut Anda bisnisnya Anda butuh 2 shift, Anda bilang oke, 1 shift atau 2 shift, gitu ya. Anda bisa memutuskan ya, meetingnya hari Senin apa hari Selasa. Ini sesuatu yang nggak terlalu berisiko, tapi tetap ada risikonya ya. Kalau ada salah hari kurang efektif, tidak bagus. Tapi Anda mesti memutuskan dengan cepat ya. Kemudian apa yang berhubungan dengan produksi, Anda bisa memutuskan dengan cepat, gitu ya. Pengirimannya dengan packaging A atau packaging B, and so on and so on. So you have to learn how to decide faster, mulai dari hal yang paling kecil sampai kemudian naik ke lebih yang kompleks ya. Tapi kalau Anda belum lulus, belum terbiasa melakukan keputusan-keputusan yang hal-hal yang kecil yang tidak berisiko, jangan naik ke atas. Itu dia yang pertama. Dia yang kedua, do it faster. Do it faster. Nah, jadi kalau yang pertama itu decide, memutuskan. Yang kedua ini adalah keahlian Anda di mana. Misalkan kalau pengusaha, keahliannya adalah menghitung cuan ya. Misalkan hitung profit. Maka Anda lihat produk Anda lihat HPP Anda tentukan profitnya berapa, kemudian Anda hitung dengan cepat ya. Nah, saran saya adalah jangan menggunakan alat bantu hitung. Kalau misalkan Anda mau melatih sekalian kemampuan intelijensia Anda hitung dengan manual ya. Misalkan Anda bilang, jangan semuanya. Kalau Anda punya barang grosiral 1000 ya mati juga gitu ya. Pilih 20 pertama, itu tanpa kalkulator, kemudian Anda kasih timer. Cek. Ya, Anda mesti selesaikan 20 dengan margin 50% atau margin 20% atau margin 30%, Anda hitung di kertas, cepet-cepetan gitu ya. Atau kalau itu terlalu berat, oke, Anda mundur selangkah, Anda gunakan game. Misalkan kalau Anda suka main game Sudoku ya, Anda main game Sudoku, kemudian Anda kasih timer untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Atau Anda main game chess sendiri ya, catur, main catur tapi lawan komputer gitu ya, di game-game aja ya. Anda kasih timer ya, tentunya lakukan pada saat jam senggang supaya Anda bisa tidak mengganggu jam produktif Anda. Anda kasih timer, do it faster. Apa yang Anda sudah biasa lakukan, kemudian Anda bisa lakukan dengan cepat. This is simple things guys, simple thinking ya, dimana Anda nggak terlalu rumit sebetulnya, tapi mudah sekali dilakukan dan melatih otak kita. Nah, Anda juga bisa melatihkan ini sama anak buah Anda. Ya, misalkan contoh yang bagian accounting biasanya melakukan reporting 2 halaman, dilihat reporting tentang accounting, tentang misalkan tax, sama reporting tentang audit gudang segala macam. Pada saat membuat reportingnya, kasih waktu dong, ya, kasih waktu, timernya, oke, saya minta selesaikan ini dalam waktu 1 jam ya, tidak boleh lebih. Jadi itu salah satu cara kita untuk melatih otak kita dengan simple thinking. Sangat simple sekali ya. Decide faster, do it faster yang Anda kuasai ya. Jangan do it faster yang Anda tidak kuasai. Anda harus benar-benar kuasai ya, memang main Anda seperti apa. Kalau tidak bisa, ingat main dengan Sudoku, dengan catur ya, or you can play whatever you want yang membuat Anda lebih cepat, lebih tangkas. Tapi Anda harus kuasai dulu permainannya dan Anda kasih timer. D yang kedua. D yang ketiga, do not multitask. Kadang saya berpikir secara dari kacamata berbisnis ya. Kenapa ya berbisnis itu suka sekali berpikir lateral ya, atau berpikir itu langsung A, B, C, D, E, F, G. Ini complex thinking, it's not simple thinking, but this is complex thinking. Nah, ternyata yang pernah saya bahas sebelumnya ya tentang multitasking, dan ternyata banyak mudaratnya daripada manfaatnya, banyak negatif daripada positifnya. You need to learn how to single tasking, not multitasking, but do it faster, do it with accuracy, and do it with good quality or even great quality. Ya, do not multitask. So this is one of the simple thinking yang saya kira banyak orang miss the point. Do not multitask, do single task, simple thinking. Tapi faster, good quality, good accuracy. Itu D ketiga. D keempat. Nah, this is good. Face to face. Sometimes orang mengatakan WA itu simple. Jauh lebih simple angkat telepon tuh. Jauh lebih simple telepon yang bersangkutan. Jauh lebih simple melakukan langsung komunikasi dengan yang bersangkutan. Orang bilang, udah saya email aja Pak. Sebetulnya email WA itu baik, tapi sebetulnya itu secondary ya. Secondary itu artinya bukan primer komunikasi kita. Otak kita didesain untuk mempunyai respon yang sifatnya immediately.
Kalau Anda melakukan komunikasi face to face, kalau sekarang mungkin tidak bisa ketemu karena PSBB, Anda bisa melakukan call or face to face melalui face, ya. Apa sih namanya itu? Kalau di sosial media itu FaceTime. Ya, Anda bisa melakukan FaceTime dong. Anda bisa ngomong sama orang Anda, dengan tim Anda bisa ketemu dengan kolega Anda, dengan koneksi Anda, dengan kongsi Anda langsung angkat telepon atau FaceTime, Anda katakan, hey by the way, saya mau bicara ini. Nah, ternyata otak kita dengan simple seperti itu, dengan simple, kan lebih simple dong, telepon daripada ngetik email. Otak kita lebih bermain cepat, karena dia tidak punya waktu untuk mengkoreksi apa yang mau dikatakan. Kalau kita ketik kan bisa mikir kan, oh di-delete dulu, waduh kalimat ini nggak cocok, dan seterusnya ya. Jadi Anda paham, ketika face to face jauh lebih bagus buat otak kita. So make it face to face, make it direct call, make it FaceTime. Yang penting jangan terlalu banyak di pondering on ya. Ketika kita ngomong, kita langsung ngomong. Ketika nulis, kita masih bisa berpikir-pikir, merubah-merubah. It's gonna be slow, make it fast. Otak kita terlatih untuk direct response. And itu 4. Dan satu lagi tips, ternyata menurut para ahli, otak kita lebih bagus dilatih untuk berpikir cepat dan akurat ketika suhu ruangannya maksimum 22 derajat. Ya, jadi kalau terlalu panas, seperti saya sekarang ini di luar, di taman, ini nggak bisa, ya, it's too hot, ya. Jadi Anda mesti masuk ke ruangan yang ber-AC, masuk ke ruangan yang mungkin Anda bisa lagi di daerah yang dingin. Anda bersyukur ya, 22 derajat is a very good temperature untuk brain kita untuk berlatih do it faster and accurate. Oke, mari kita tutup dengan pertanyaan. Berarti pertama, apa yang Anda mau latihan di set faster? Ditentukan. Apa yang Anda mau latih memutuskan dengan cepat per hari ini? Yang kedua, hal apa yang Anda sudah ahli, yang Anda perlu tantang diri Anda untuk melakukan dengan akurasi yang baik tapi dengan waktu yang lebih sedikit. Nah, yang ketiga, multitasking apa yang Anda perlu stop dan Anda membuat menjadi sebagai urutan. Jadi bukan multitask tapi single task yang berurutan. Dan yang keempat, hal-hal apa yang Anda mesti kurangi email Anda dan WhatsApp Anda, dan Anda lebih memilih langsung telepon yang bersangkutan. Alright guys, ini latihannya supaya you can do better in thinking, decide faster, and produce fantastic result. I see you tomorrow, my friends. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Boom.